Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darti Purnamasari, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan menampilkan presentasi seminar proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Daring Mahasiswa pada Mata Kuliah Praktik di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Pada pembahasan bab 1 akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya wabah pneumonia yang berawal dari negara China, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dalam rangka menekan angka pertumbuhan penurunan COVID-19, menurut kata sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwa pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring atau online. Dalam kegiatan pembelajaran daring, seringkali membuat mahasiswa mengalami kegagalan atau kesulitan dalam belajar. Dampak proses pembelajaran daring telah menghambat kegiatan praktikum. Idealnya, mata kuliah praktik yang dilaksanakan di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Akademik, yaitu mengembangkan kemampuan mahasiswa. Mahasiswa tidak bisa mendapatkan keterampilan atau skill dari mata kuliah praktik. Media yang digunakan untuk pembelajaran daring pada mata kuliah praktik belum sepenuhnya tersedia. Misalnya, tidak menyajikan video tutorial pelaksanaan praktik sebagaimana mestinya yang biasa dilakukan pada kegiatan praktikum. Sumber belajar pada beberapa mata kuliah praktik di program studi pendidikan teknik mesin belum sepenuhnya ada, seperti modul petunjuk praktikum. Pembelajaran daring tentu bergantung dengan jaringan internet dan kuota serta lokasi tempat tinggal setiap mahasiswa, karena di luar kota sering terkendala sinyal. Dari hasil wawancara bahwa proses pembelajaran daring untuk mata kuliah praktik sulit untuk memahami materi dan sulit membayangkan serta membangun imajinasi terhadap apa yang akan dilakukan dan diuji coba pada pelaksanaan praktikum. Selanjutnya, mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, semua kegiatan praktikum pada mata kuliah praktik di program studi pendidikan teknik mesin tidak terlaksana. 2. Mahasiswa tidak bisa mendapatkan keterampilan atau skill dari metode pembelajaran daring pada mata kuliah praktik. 3. Media pembelajaran daring untuk mata kuliah praktik belum sepenuhnya tersedia. 4. Sumber belajar pada beberapa mata kuliah praktik belum sepenuhnya ada. 5. Jaringan internet, kuota, dan lokasi tempat tinggal mahasiswa tidak sepenuhnya tersedia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kesulitan belajar daring mahasiswa pada mata kuliah praktik di program studi pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Yang kedua, seberapa besar persentase kesulitan belajar daring mahasiswa pada mata kuliah praktik di program studi pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori dan kerangka konseptual. Teori kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai tujuan, menurut Abbas dan Hidayat tahun 2018. Kemudian, menurut Agni Badaputra, kesulitan belajar merupakan gangguan yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan faktor internal dan eksternal. Kemudian, aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara baik. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dengan cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Dalam hal semangat, terkadang semangatnya tinggi, tetapi juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Ketika kita tidak dapat belajar dengan benar, inilah yang disebut kesulitan belajar. Menurut Muhammad Daleno pada tahun 2020 dalam buku Psikologi Pendidikan. Kemudian teori selanjutnya, dalam proses pembelajaran dengan metode praktikum, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengalami sendiri atau mengerjakan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, dengan membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu keadaan atau suatu proses. Menurut Jamarah Zain pada tahun 2018 dalam buku Strategi Mengajar. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pendidikan Teknik Mesin FKIP Universitas Sriwijaya dengan
dengan proses pembelajarannya pada metode pembelajaran daring, terkhusus mata kuliah praktikum. Kemudian akan menganalisis kesulitan belajar daring pada mata kuliah praktikum dengan menggunakan angket dan wawancara. Kemudian akan menganalisis data dari angket dan wawancara tersebut dan akan menarik kesimpulan. Kemudian bab 3 mengenai jenis dan metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan mixed methodologies, yakni menggabungkan atau mengkombinasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, variabel penelitian ini adalah kesulitan belajar dari mahasiswa pada mata kuliah praktik. Populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan teknik mesin yang belajar daring untuk mata kuliah praktikum, yakni pada angkatan 2018 dan 2019. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lopin dengan tingkat kepercayaan 5%. Kemudian, teknik pengumpulan data yang pertama adalah menggunakan angket atau kuesioner, di mana akan memberikan serangkaian pernyataan dengan menggunakan angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya dengan sangat sering, jarang, dan tidak pernah dengan penilaian 4, 3, 2, dan 1. Kemudian uji coba angketnya menggunakan validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dengan wawancara. Kemudian untuk teknik analisis data, yakni yang pertama analisis deskriptif dan ada uji keabsahan data. Saya rasa pada penelitian saya kali ini presentasenya saya rasa cukup. Saya minta maaf jika banyak salah dan juga kurang berkenan dan kurang menarik pada penyampaian presentasi proposal penelitian saya ini. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.